Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fatham mubina." Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami, fatahna, kami membuka laka untukmu, fathan mubina, futuh atau keterbukaan yang jelas. Fatahna, inna fatahna ini menunjukkan pada ada nunul jam'i. Fatahna, na ada nunnya, na itu artinya kami. Ini maksudnya adalah bahwa kami menunjukkan keseluruhan nama-nama ilahi, keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu kunci di dalam inti nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fathan, inna fatahna laka fathan. Fathan ini disebutkan dalam bentuk mufrad atau bentuk tunggal, satu. Jadi tidak futuhan, bukan futuhan, tapi fathan, satu. Ini maksudnya siapa yang membukakan untukmu? Siapa yang akan membukakan itu? Yang membuat Anda terbuka hatinya, terbuka jalan di depan Anda di dalam thariqah, membuat Anda berhasil di dalam perjalanan spiritual. Siapa yang membuka itu? Tentu yang membuka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna, kami. Tetapi bukan Allah saja. Bukan Allah saja, tetapi ya Allah, nama Allah Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena inna, kami. Jadi seakan-akan Anda ini diberi izin dari nama-nama tersebut, lalu Allah membukakan Anda, membukakan untuk Anda, membukakan pintu tersebut. Jadi setelah ada kuncinya, ada persiapan, ada ilmu yang terdahulu sebagaimana disebutkan sebelumnya kan. Untuk apa dibukakan itu? Untuk apa inna fatahna? Untuk apa Allah membukakan? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah ini mengampuni ma taqaddama min dzambika, dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa di masa mendatang. Ini adalah cabang pertama dari level iman. Cabang pertama berarti imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan. Menghilangkan adza, gangguan ini maksudnya adalah nafsu. Jadi menghilangkan nafsu di jalan spiritual, di jalan ruhani. Jadi menyingkirkan gangguan dari jiwa, sehingga jiwa ini menjadi jiwa yang bersih, menjadi jiwa yang suci, hatinya bening. Lalu setelah diampuni, selanjutnya wa matakhir wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan Allah ini untuk menyempurnakan nikmatnya untukmu. Menyempurnakan nikmat, ini terjadi setelah penyucian, setelah jalan disingkirkan dari gangguan. Setelah gangguan disingkirkan dari jalan, artinya setelah Anda dibersihkan dari nafsu, berarti jiwa Anda sudah bersih. Nah, setelah bersih ini maka Allah menyempurnakan nikmatnya untuk Anda. Nah, orang yang cerdas di dalam berthariqah itu memahami bahwa dengan hanya mengambil zikir, artinya dengan hanya menerima wirid thariqah karkariyah, seorang murid dengan hanya menerima setelah berbaiat, tentunya menyaksikan cahaya Allah, berarti dia sudah menerima mansyurul wilayah, menerima formulir kewalian. Jadi dia mengambil informasi, mempersiapkan bagaimana untuk memperlakukan atau mengamalkan wirid
yang telah diterimanya dengan wirid ini akan membuat keajaiban agama di dalam agama, keajaiban di dunia, dan keajaiban di akhirat. Jadi liyaghfir lakallahu ma taqaddama, agar Allah mengampuni dosa-dosamu sebelumnya, ini adalah pada masa lalu. Lalu wa ma ta'akhkhara, itu dosa-dosa yang kemudian, berarti dosa-dosa ini mengenai masa depan. Nah, sedangkan Anda sendiri sebagai seorang murid itu adalah barzakh. Maksudnya pemisah di antara masa lalu dan masa depan. Jadi Anda itu adalah barzakh jami'. Anda adalah yang berada di antara masa lalu dan masa depan. Dan pembukaan inna fatahna, kami membuka. Nah, membuka itu ditunjukkan untuk Anda. Inna fatahna lakah, untuk Anda. Jadi inna fatahna, kami membukakan, itu adalah untuk Anda. Untuk Anda di mana? Di dalam kehadiran Anda. Maksudnya hati Anda ini hadir, terbuka. Hadir itu kehadiran secara total. Jika hati Anda sudah hadir secara total, maka masa lalu dan masa depan sudah masuk di dalam diri Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk Anda pembukaan yang fathan mubina, pembukaan yang jelas. Fathan mubina, ada cerita sedikit mengenai fathan mubina ini. Waktu saya berada di mobil di Torik, yang kedatangan Syekh yang di bandara itu, bersama para murid bertanya, karena di Jakarta. Ini di mana? Di Jakarta. Dia nanya, apa arti Jakarta? Saya bilang, arti Jakarta itu adalah Fathan Mubina, Jayakarta. Fathan Mubina. Sedikit selingan. Lalu orang yang tidak memiliki persiapan yang tadi, tidak memahami, tidak mempunyai pengagungan terhadap zikir, walaupun Anda memberikan kunci, orang yang tidak punya tidak mempunyai persiapan yang tadi, meskipun Anda memberikan dia kunci, lalu Anda memperlihatkan bagaimana cara membuka kuncinya, maka dia akan mempermainkan saja, dipermainkan kuncinya seakan-akan itu apa, itu nggak dipentingkan karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal kita harus sibuk mengagungkan zikir ini. Tentu saja sesuai waktunya. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Itu muqayyadnya kapan, pagi dan malam gitu kan. Lalu setelah jika dia menganggap ini bukan main-main, nanti dia lupa cara membuka, bahkan tidak melihat di mana jejak pintunya itu, sehingga tidak terbuka bagi orang itu di dalam urusan-urusan kehidupannya, bahkan di dalam urusan kehidupan duniawi. Jadi inna fatahna laka fathan mubina ini adalah fathan, Allah membuka untuk Anda ini tidak terbatas mengenai urusan dunia saja. Ya, maksudnya tidak terbatas hanya untuk urusan agama saja, bukan hanya urusan agama saja. Jadi fathan mubina, keterbukaan yang jelas ini di seluruh hal. Jadi baik fathan maknawiyan, keterbukaan maknawi, keterbukaan materi fisik duniawi, keterbukaan alam langit, keterbukaan duniawi. Jadi keterbukaannya keseluruhan. Maka selanjutnya, jika sudah terbuka, apa yang akan terjadi? Jika semua terbuka, insyaallah kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.